Halo Sobat Poki, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa tragis yang mengguncang dunia pendidikan dan keagamaan kita. Runtuhnya bangunan musala di sebuah pondok pesantren di Sidoarjo. Bukan hanya soal bangunan yang ambruk, tapi tentang bagaimana kelalaian, lemahnya pengawasan, dan penggunaan agama sebagai tameng bisa memakan korban yang tidak seharusnya. Mari kita bahas bersama. Ini kisah tentang pengecoran berdarah di pesantren. Ketat agama jadi gan. Sore itu seharusnya menjadi waktu damai. Para santri di sebuah pondok pesantren di Sidoarjo baru saja menunaikan salat asyar berjamaah. Namun dalam hitungan detik, suara doa berubah menjadi jeritan. Bangunan musala tempat mereka bersujud ambruk, menimpa tubuh-tubuh muda yang belum sempat berlari. Bukan gempa bumi, bukan badai. Ini murni kelalaian manusia. Sebuah bangunan yang baru saja dicor beberapa jam sebelumnya runtuh dan memakan korban. Pondok pesantren Al-Khozini, Sidoarjo menjadi simbol dari lemah pengawasan dan hilangnya rasa tanggung jawab. Dari laporan yang beredar, pengecoran dilakukan sejak pagi. Pekerja, termasuk beberapa santri, membantu menuang semen dan meratakan adukan. Sekitar tengah hari proses selesai, namun hanya beberapa jam kemudian bangunan itu tak kuat menahan beban berat di atasnya. Struktur runtuh, tiang patah, dan atap jatuh ke ruang musala di bawahnya. Tepat ketika para santri sedang salat berjamaah. Yang lebih menyedihkan, sebagian santri yang ikut dalam pengecoran itu ternyata tidak ikut karena sukarela. Ada yang mengaku disuruh, bahkan dihukum untuk membantu proses tersebut. Mereka tidak memakai alat keselamatan, tidak tahu struktur bangunan, hanya mengikuti perintah. Dan di negeri ini, perintah dari atas seringkali lebih kuat dari logika. Pertanyaannya si Dening, di mana pengawasan pemerintah di bangunan berlantai 3 ini didirikan? Apakah ada izin mendirikan bangunan? Apakah ada pengawasan teknis dari dinas terkait? Aturan jelas mengatakan, setiap bangunan publik, apalagi tempat menampung banyak orang, harus memenuhi standar keamanan dan izin resmi. Namun fakta di lapangan seringkali berkata lain. Banyak bangunan pendidikan, rumah ibadah, bahkan pesantren berdiri tanpa izin, tanpa audit, tanpa perhatian dari pemerintah. Karena ketika urusannya agama, negara tiba-tiba jadi sungkan. Pemerintah takut dianggap menentang ulama, takut diserang opini publik. Padahal, pengawis penjust Fidelitin berbenengu. Setiap kali terjadi tragedi seperti ini, kalimat yang keluar selalu sama. Innalillahi, ini ujian. Tentu, kita berduka. Tapi sampai kapan setiap kelalaian disamarkan dengan kata ujian? Bukan semua tragedi adalah takdir. Sebagian adalah akibat dari kesalahan manusia yang dibiarkan, dari sistem yang lemah, dari mentalitas yang merasa kebal hukum hanya karena membawa nama agama. Agama seharusnya menjadi sumber moral, bukan perlindungan bagi pelanggaran. Jika sebuah pesantren membangun tanpa izin, itu bukan urusan akidah, itu urusan keselamatan. Jika santri disuruh membantu pengecoran tanpa perlindungan, itu bukan pendidikan, itu eksploitasi. Tapi entah kenapa, ketika lembaga keagamaan melanggar aturan, kita semua tiba-tiba diam. Diam karena takut dianggap menghina ulama, diam karena takut disebut kurang iman. Padahal, iman tanpa tanggung jawab hanyalah keyakinan yang rapuh. Tragedi di Sidoarjo ini harusnya jadi titik balik. Bukan sekadar berita viral yang kita lupakan seminggu kemudian. Pemerintah tidak boleh terus menutup mata. Harus ada audit menyeluruh untuk seluruh pesantren dan sekolah berasrama. Bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi. Dan bagi para pengelola lembaga keagamaan, sudah saatnya berhenti bersembunyi di balik simbol suci. Karena bangunan yang menampung jiwa-jiwa muda harus berdiri di atas aturan, bukan arogansi. Kita bisa tetap beriman tanpa menutup mata terhadap kebenaran. Kita bisa tetap menghormati ulama tanpa membiarkan kesalahan yang membahayakan nyawa. Karena pada akhirnya keselamatan adalah bagian dari keimanan juga. Dan tanggung jawab adalah wujud nyata dari cinta kepada Tuhan. Iman tepat takri deni bluveri rapo. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, Sobat Boki. Kalau kamu setuju bahwa keselamatan harus jadi prioritas di atas segalanya, bahkan di atas simbol keagamaan, jangan lupa klik like, share video ini, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Karena suara kecil, kita bisa jadi perubahan besar.